Ada pepatah mengatakan hemat pangkal kaya, sedikit demi sedikit akan menjadi bukit, rajin pangkal pandai. Itu semua nasihat yang benar, asal kita jangan sampai terpancing emosi untuk mendengar ocehan orang lain tentang hidup kita. Hidup tidak boros dan menyia-nyiakan waktu, apalagi berfoya-foya menghambur-hamburkan uang. Jarang jajan di kantin sekolah tidak harus berkecil hati ketika melihat teman-temannya bisa jajan dan makan enak. Itu uang dari orang tua, nggak perlu dibanggakan. Bayangkan jika Anda sejak mulai masuk sekolah sedikit demi sedikit menabung. Ketika Anda beranjak pada usia 25-30 tahun, saat akan bersiap membuka usaha sendiri, sudah ada modal materi. Hitung saja seumpama uang yang kita tabung rata-rata per bulan 100.000 kali 10 tahun. Sama dengan terkumpul 12 juta. Uang modal tersebut memang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membuka usaha kecil-kecilan. Proses yang kita lakukan menabung selama 10 tahun akan sangat terasa, baik kegagalan maupun kesuksesannya. Tahun 2009, saya sempat bekerja di sebuah lembaga pendidikan sebagai tenaga pengajar ekstra. Di sekolah dasar itu mayoritas muridnya anak-anak ekspatriat, orang-orang Eropa. Mereka mendidik anaknya dengan kedisiplinan dan cara-cara memperoleh ilmu pengetahuan dengan praktek dan teori secara berimbang. Demikian juga cara menangani persoalan yang dihadapi oleh anak-anak dengan manajemen konflik, problem solving, yang tidak lain adalah sebuah mindset yang membawa seseorang berpikir positif untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Dengan kemampuan tersebut, kita akan terbiasa untuk punya ide dalam menghadapi setiap masalah. 5 tahun kemudian saya bekerja mengajar seni lukis di sebuah SD yang mayoritas muridnya adalah keturunan Tionghoa. Apa yang terjadi? Selama bekerja 6 tahun di sekolah tersebut, saya mengamati beberapa anak ketika jam istirahat membawa barang dagangan dan ditawarkan kepada teman sebayanya. Baik ia membuat kreasi stiker sendiri lalu dicetak dan dijual 500 sampai 1.000 rupiah. Ada yang menawarkan pesanan es jus, juga roti coklat, dan setiap hari mereka lakukan di sela-sela jam istirahat. Yang saya pelajari dari mereka adalah mendidik anak-anak tentang cara menjalani dan nantinya memperlakukan hidupnya untuk mampu mandiri. Saat saya menanyakan siapa yang menyuruhnya, jawabannya adalah mereka sendiri dan diajari oleh orang tuanya yang kebanyakan sebagai wirausaha. Bukan berarti mereka kecil-kecil sudah disuruh untuk melakukan pekerjaan, tetapi sisi positifnya mereka sudah melakukan pembelajaran kewirausahaan secara langsung.